Selamat pagi dan shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap paginya, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, marilah kita merindukan, mendambakan kuasa Roh Kudus-Nya untuk selalu menyertai dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk kita memujinya, untuk kita mendengarkan sabdanya. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Pagi yang indah Tuhan, di mana kasih-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, sujud di bawah kaki-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sebab inilah satu hal yang selalu kami rindukan, untuk selalu berada di tempat kudus-Mu. Haleluya, Jesus. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Sebab satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus,
Sikian narala papa 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 la shikere. Sebab hanya Engkaulah yang kami perlukan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ajari kami semakin hari berserah hanya kepada Engkau. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan menjadikan rema dan pedoman bagi hidup kami. Buka setiap hati kami Tuhan, untuk kami menerima akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya percaya pada pagi hari ini kita dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kasih karunia daripada Tuhan terus dinyatakan, dilimpahkan atas setiap kehidupan kita bersama. Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, mari bersama-sama sebelum kita akan beraktivitas sepanjang hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, pada pagi hari ini saya berbicara tentang bagaimana Roh Kudus memberikan hidup dan kemerdekaan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus itulah yang terus menuntun setiap langkah perjalanan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Pada pagi hari ini mari saja untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, tentunya berbicara tentang hidup yang merdeka itu menjadi satu kerinduan bagi kita sekalian. Kemerdekaan adalah bebas, tidak terikat, tidak lepas dari tuntutan. Dan kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika seseorang memiliki hidup merdeka, maka bebas untuk mengekspresikan, bisa berbuat sesuatu yang diinginkan. Nah, berbicara tentang Roh Kudus memberikan hidup dan memerdekakan kita dari dosa. Tentu kita sebagai orang percaya, ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, sesungguhnya Roh itulah yang memberikan kehidupan, kemerdekaan di dalam setiap hidup kita. Sehingga kita seseorang yang hidup merdeka, bisa melakukan segala sesuatu. Namun demikian, kemerdekaan bukan sebatas terus melakukan hidup yang sembrono. Tetapi biarlah ketika kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati, yang daripada Tuhan, maka seyogyanya kehidupan kita senantiasa seturut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui surat yang ada di Roma ini menjelentrehkan, memberikan pengertian yang penting bagaimana agar kita sebagai orang-orang yang percaya ketika mendapatkan hidup, ketika kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan, agar kita dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya.
Ada dua hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan Roh Kudus. Yang pertama, bahwa kemerdekaan sesungguhnya itu datangnya daripada Allah sendiri. Bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya diberikan oleh Allah sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berkata dengan sungguh-sungguh artinya tidak main-main. Dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar. Ketika Roh Kudus memberikan kemerdekaan di dalam hidup kita, sesungguhnya bukan main-main. Bahwa kemerdekaan yang sejati yang diberikan oleh Allah itu adalah benar-benar nyata yang boleh kita rasakan. Kristus membebaskan kita dari hukuman dosa melalui apa? Pengorbanannya di kayu salib. Kemerdekaan yang sudah kita terima adalah anugerah daripada Tuhan. Betapa kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dinyatakan atas setiap hidup kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kemerdekaan dalam hidup kita. Allah sendirilah yang memberikan kemerdekaan dalam hidup kita. Tak kalah kemerdekaan itu ada di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sesungguhnya Roh Kudus itu yang telah menyatakannya. Dan hal yang kedua, bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus melalui pengorbanan di kayu salib itu harus dipertahankan. 1 Petrus pasal 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, mari. Ketika Roh Kudus, ketika Roh Allah, ketika Allah memberikan kemerdekaan di dalam hidup kita, maka Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 2 ayat 16, jangan sampai kemerdekaan itu disalahgunakan. Kemerdekaan yang dianugerahkan seharusnya dipertahankan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kemerdekaan itu bisa diwujudkan, diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Kita harus mau belajar hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Sehingga pertobatan yang sejati, yang nyata itu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana seterusnya? Jangan sampai hidup kita menjadi sembrono ketika Roh Allah, ketika Allah memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang yang telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan hidup, diberikan kemerdekaan oleh Roh Allah. Hidupnya sembrono, hidupnya semau gue. Tetapi marilah pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dua hal. Bahwa yang pertama, Roh Kudus diberikan kepada kita sekalian oleh karena anugerah dan kasih daripada Tuhan itu sendiri dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ketika kemerdekaan diberikan kepada kita, mari bersama-sama harus dipertahankan supaya hidup kita menjadi dampak, menjadi impact bagi banyak orang, sehingga kita menjadi suratan yang terbuka. Banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.
Selamat kepada kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.